Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab zikir dan doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan setelah membahas pembahasan yang kemarin tentang masalah doa ketika kita bersedih, ketika kita galau, baik ketika kita bersedih tentang apa yang terjadi pada masa yang lalu atau masa yang akan datang atau yang sedang kita alami. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah ma yuqalu inda liqa'il adu. Apa yang kita baca ketika kita bertemu dengan musuh. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan laqad jaa'a fis sunnah adhkarun wa ad'iyatun yaquluha al-muslim inda liqa'ihi al-adu أو ذي السلطان الجائر، وهي في الجملة التجاء إلى الله واعتصام به واعتماد عليه سبحانه بأن يقيه شرهم ويسلمه منهم ويحفظه من كيدهم ومكرهم. والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه وكاف من اتصم به، إذ al-umuru kulluha biyadihi wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Beliau mengatakan telah datang di dalam sunnah beberapa zikir yang kita atau yang setiap muslim mengucapkannya ketika ia bertemu dengan musuh atau bertemu dengan
penguasa yang zalim, yang mana secara umum isi dari doa tersebut atau ucapan tersebut adalah iltija'un ilallah. Isinya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tisamun bihi. Isinya adalah kita berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jal. Wa'timadun alaihi. Dan kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah ayyaqiyahu syarrahum, supaya kita dijaga dari keburukan mereka, au yuslimahu minhum, atau kita diselamatkan dari keburukan atau gangguan mereka, atau kita dijaga min kaidihim wa makrihim, dari tipu daya, tipu muslihat musuh-musuh. Allah Azza wa Jalla adalah maha menjaga orang-orang yang bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membela, mencukupkan, menjaga dari gangguan-gangguan musuh bagi orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Karena segala urusan semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, dan tidak ada dari binatang melata pun kecuali ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adhkari allati ja'at biha sunnah inda liqa'il adu, dan di antara zikir yang terdapat di dalam sunnah, yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang doa ketika bertemu dengan musuh, yaitu sebuah hadis yang marawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa ghairuhuma, dan yang lainnya dari para ulama-ulama ahli hadis, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berperang, beliau mengatakan, berdoa ketika berperang, doanya adalah Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma anta adudi, ya Allah, Engkau adalah lenganku. Artinya Engkau adalah penolongku. Wa nasiri, dan Engkau adalah pembelaku. Bika ahulu, dengan pertolonganmu lah aku bergerak. Wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku menyergap. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku berperang. Ini dia doa
di antara doa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, Engkau adalah penolongku, Engkau adalah pembelaku, dengan pertolonganmu aku bergerak, dengan pertolonganmu aku menyergap, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Maka ucapan Nabi SAW, Allahumma anta adudi, ya Allah sungguhnya Engkau adalah lenganku, artinya adalah auni, Engkau adalah penolongku. Fala mu'ina li siwaka, dan tidak ada yang dapat menolongku ya Allah kecuali Engkau. Wala malja li ghairuka, tidak ada tempat aku bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Bika wahdaka asta'in, hanya kepadamulah aku meminta tolong. Wa ilaika wahda altaji, dan hanya kepadamu saja ya Allah aku bersandar. Kemudian wa qauluhu nasiri, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nasiri, dan Engkau adalah pembelaku. La nasira li siwaka, tidak ada yang dapat membelaku kecuali Engkau ya Allah. Wa man kana Allahu nasirahu fala ghaliba lahu, barang siapa yang Allah yang membelanya maka dia tidak akan terkalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika Allah menolongmu maka tidak akan dapat ada yang mengalahkanmu. Wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di, tapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan kepadamu, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Tidak ada yang dapat menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Wa qauluhu bika ahulu ay ahtalu, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku bergerak, punya kekuatan. Maka itulah doa yang zikir yang kita baca, la haula wala quwwata illa billah. Itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ai la hilata fi daf'i su, artinya adalah aku tidak memiliki cara untuk menolak keburukan. Wala quwwata fi darki khairin, dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku menyerang atau aku menyergap. Ai bika ahmidu 'alal adu, dengan pertolonganmu lah aku menyergap musuh. Min saulah tu hamlah, artinya adalah menyerang, menyergap. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu ya Allah aku berperang. Ai bi'aunika uqatilu aduwi, dengan pertolonganmu aku berperang melawan musuhku. Itu dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertemu dengan musuh. Kemudian juga ada doa yang lain, di antara doa yang dibaca atau yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia takut kepada satu kaum beliau mengatakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Artinya ketika berperang, ya Allah sesungguhnya aku menjadikan engkau di leher mereka agar perbuatan mereka tidak ada. Kalau sudah Allah berada di leher mereka,
maka mereka tidak akan punya daya dan kekuatan apapun. Maka kita jadikan Allah Subhanahu wa taala di leher-leher mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu di leher-leher mereka agar kekuatan mereka tidak berdaya. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan mereka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikan engkau pada leher-leher mereka, ay fi nahril adu, yaitu di leher-leher musuh, bi an takuna hafizan lana. Jadi semoga ya Allah engkau menjaga kami, wa mudafi'an anna, membela kami, wa hailan bainahum wa bainana min an yasilu ilaina, dan sebagai penghalang antara kami dengan musuh-musuh kami dari mereka sampai kepada kami. Bi ayyi nau'in minal adha, dari berbagai macam gangguan, sehingga ada penghalang, ada yang membela kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa nuhurahum bidzikri, di sini dikhususkan penyebutan kata leher, li'anna al-aduwa yastaqbilu binahrihi indal qital. Karena musuh itu dia menghadap dengan leher-leher mereka ketika berperang, berhadapan. Wala'alla fi dzikrin nahri tafa'ulan bi anna al-mu'minina yanharunahum an akhirihim bimaddin min Allah wa aun. Mungkin di dalam penyebutan kata leher ini sebagai tafaul, sebagai kalimat optimis, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan yanharunahum, akan menyembelih mereka, akan mengalahkan mereka dengan bimaddin minallahi wa aun, dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang memiliki makna yang sangat luar biasa, supaya ketika ada musuh, bertemu dengan musuh, hendaknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan mereka, ay min an yanaluna bi ayyi nau'in minasyarr. Itu kita berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan mereka, yaitu keburukan yang dapat menimpa kami. Kami berlindung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Fa anta alladhi tadfa'u syururahum wa takfina amrahum wa tahulu bainana wa bainahum. Karena engkau ya Allah yang menghalang keburukan-keburukan mereka. Engkaulah yang mencukupkan perkara-perkara mereka dan menjadi pembatas antara diri kami dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Itu dia doa yang kedua. Yang pertama tadi, Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Mengatakan wa bika ajulu. Kemudian Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kemudian wa mimma yusyra' lil muslim an yaqulahu, dan di antara yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkannya adalah membacanya bi mithli hadzal maqam, itu dalam kondisi seperti ini, itu artinya ketika bertemu dengan musuh, yaitu kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu cukuplah Allah menjadi penolong bagi kita, dan wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung.
Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ungkapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api. Karena Nabi Ibrahim sebagaimana yang disebutkan dalam kisah ketika telah selesai dari penghancuran patung-patung mereka, sehingga ditemukan bahwasanya yang menghancurkan adalah Ibrahim. Maka dengan sebab apa yang dilakukan oleh Ibrahim, maka dia dibakar. Begitu juga doa ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diserang oleh musuh. Innan nasa qad jama'u lakum. Jadi orang-orang yang beriman, alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika orang-orang mengatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Mereka sudah berkumpul akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Ternyata ucapan tersebut menambah keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Wa makna hasbuna, arti dari kata hasbuna ay kafina kulla ma ahammana, yaitu Allah sebagai pencukup bagi kami semua apa yang kami inginkan. Fala natawakkalu illa alaihi wa la na'tamidu illa alaihi. Maka kami tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan kami tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Ai kafi. Allah akan mencukupkan urusan-urusannya, akan mencukupkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi hamba-hambanya? Wa qawluhu wa ni'mal wakil, dan ucapan ni'mal wakil ay ni'mal mutawakkal alaihi fi jalbin na'ma'i wa dab'id dharri wal bala, yaitu sebaik-baik pelindung di dalam mendapatkan nikmat dan menolak kemudaratan dan bencana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu billahi huwa maulakum, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dialah Allah yang maulakum, yang menolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembela. Waqad tadammanat hadhihi al-kalimatul 'azimah at-tawakkul 'ala Allah wal i'timad 'alaihi wal iltijaa ilaihi subhanahu. Yang mana kalimat ini telah mengandung tawakal. Kalimat yang agung ini telah mengandung tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Wa anna dzalika sabilu izzil insan wa najatihi wa salamatihi. Yang mana hal tersebut adalah jalan kemuliaan, kejayaan seorang, keselamatan seorang, keberuntungan seorang. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa hasbu man tawakkala alaihi wa kafi man laja'a ilaihi wa huwa alladhi yu'amminu khawfal khaif wa yujirul mustajir wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Faman tawallahu wastansara bihi wa tawakkala ilayhi wa anqata'a bi tawakkulihi bi kulliyatihi ilayhi tawallahu wa hafizahu wa harasahu wa sanahu
Wa man khafahu wattaqahu ammanahu mimma yakhafu wa yahdhar wa jalaba ilaihi kullama yahtaju ilaihi minal manafi'. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencukup bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya, sebagai pencukup bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Dialah Allah yang memberikan keamanan dari rasa takut kepada orang-orang yang takut. Jadi orang yang takut diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membela orang-orang yang minta untuk dibela. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembela. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dan bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusannya kepadanya, maka Allah akan menjaganya, akan membelanya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka akan diberikan rasa aman dari apa yang ia khawatirkan dan ia takutkan, dan akan didatangkan untuknya apa yang ia butuhkan dari hal-hal yang bermanfaat untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ia jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan akan diberikan ia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan begitu juga barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Maka dengan sebab demikian, fala tastabti nasrahu wa rizqahu wa afiyatahu fa innallaha balighu amrihi wa qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra la yataqaddamu anhu wa la yata'akhkhar. Maka jangan kita menganggap kok lambat pertolongan Allah, kok lambat rezeki dari Allah, kok lambat keapiatan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu dengan keputusannya, dengan ukurannya, tidak maju dan tidak mundur. Summa inna fi ma taqaddam dilalatun ala idhami sya'ni hadhihi al-kalimah wa annaha qawlu Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam fi syada'id. Maka doa yang sudah kita sebutkan, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini adalah kalimat yang sangat agung, karena kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim. Begitu juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di dalam kesulitan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kondisi kita. Dalam setiap kondisi kita, yang mana ketika bertemu dengan musuh, ada doa yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 3 doa. Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Kemudian ada doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kemudian doa yang ketiga yang mudah kita ucapkan insyaallah, pendek namun memiliki sejarah yang sangat luar biasa, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang pertama adalah doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau ingin dibakar, ingin dilempar ke dalam api, dan beliau dilemparkan ke dalam api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, Allah membelanya dan mengatakan kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Begitu juga ketika orang-orang musyrikin mereka telah berkumpul untuk menyerang Madinah, bagaimana mereka berusaha
untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah, semakin bertambah kepercayaan mereka kepada Allah, dan mereka kembali ke Madinah tanpa ada yang ditimpa oleh keburukan. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrikin yang mereka kembali sedangkan hati-hati mereka penuh dengan rasa takut dan khawatir. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang kekhilafan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.